Jika dinding Stadion Menteng bisa bicara, mungkin ia akan menangis. Bukan karena kekalahan, tapi karena kehilangan sejarah Jakarta. Sebuah kota yang tak pernah tidur. Di tengah hiruk-pikuk aspal dan debu kota, berdiri sebuah nama yang lebih dari sekadar klub. Bukan hanya 11 pemain di lapangan, melainkan identitas, kehormatan, sebuah warisan yang menolak untuk punah. Kita sedang tidak membicarakan klub kaya yang gemerlap. Kita sedang tidak menyanyikan pujian pada trofi dan kemewahan. Tapi hari ini, di kisah kasih sepak bola, kita bahas tentang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar skor dan klasmen, tentang Persija Jakarta. Tentang klub yang menjadi denyut nadi ibu kota. Tentang macan Kemayoran yang tidak pernah benar-benar jinak. Karena Persija bukan sekadar klub. Ia adalah luka, cinta, dan sejarah yang membatu di antara beton-beton Jakarta. Mari kita mundur sejenak. Ke masa ketika sepak bola bukan hiburan tapi perlawanan. Ketika kolonialisme masih bernafas di tanah ini, dan anak-anak muda Jakarta belum bisa menyebutkan nama republik, tapi sudah bisa membentuk perlawanan lewat sepak bola. Kala itu namanya bukan Persija, bukan juga macan, tapi VIJ, Voetbalbond Indonesische Jakarta. Sebuah organisasi sepak bola milik anak bangsa yang berdiri tegak di bawah bayang-bayang kekuasaan Belanda. Tahun 1928. VIJ lahir bukan sekadar untuk bermain bola. Ia berdiri sebagai simbol penolakan. Penolakan terhadap dominasi organisasi sepak bola kolonial, NIVU. Organisasi yang hanya memberi ruang kepada pemain-pemain Eropa, sementara pribumi hanya jadi penonton. VIJ menolak itu. Dengan segala keterbatasan, mereka mendirikan lapangan, mengenakan kaos compang-camping, dan bermain dengan semangat juang. Karena setiap tendangan bola adalah bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Di antara para pendiri VIJ terpahat nama-nama besar yang kini tercatat dalam sejarah bangsa. MH Thamrin bukan hanya pahlawan nasional, tapi juga pejuang sepak bola. Lalu ada Habib Ali Kuitang, tokoh ulama Betawi yang ikut membesarkan klub ini, seolah menyatukan semangat spiritual dan nasionalisme dalam satu lapangan. Dan stadion pertama mereka bukan stadion megah. Hanya sebuah lapangan sederhana bernama Stadion VIJ. Namun di lapangan inilah semangat Jakarta lahir. Semangat untuk melawan dominasi Belanda dalam sepak bola. Semangat yang kelak akan dikenal sebagai Macan Kemayoran. Persija bukan hanya milik Jakarta, tapi ia adalah Jakarta itu sendiri. Jakarta yang keras, yang panas, yang penuh konflik tapi selalu punya tempat untuk pulang. Di setiap lorong-lorong kampung, di suara klakson Kopaja, di debu yang menempel di jaket kulit Jakmania, nama Persija tertanam seperti mantra. Bagi warga Betawi, Persija adalah bagian dari hidup. Bukan sekadar tim bola, tapi tempat untuk mengikatkan identitas. Di saat ibu kota berubah menjadi kota kosmopolitan, di saat gedung-gedung kaca tumbuh dan akar budaya mulai luntur, nama Persija tetap mengakar. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap lupa. Simbol bahwa Jakarta bukan hanya soal proyek properti, tapi tentang komunitas, tentang suara rakyat kecil yang menggema dari tribun ke tribun. Dan di titik ini, kita bisa berkata, Persija adalah klub yang dibangun bukan dari uang, tapi dari cerita. Bukan dari investor, tapi dari mimpi-mimpi anak kampung. Sejak awal, Persija adalah klub yang keras kepala. Tak mau tunduk, tak mau hilang identitasnya, tak peduli berapa kali markasnya digusur, atau siapa yang mencoba menundukkannya. Karena dalam darah Persija, mengalir darah pemberontak. Darah mereka yang dulu melawan penjajah, dan kini melawan lupa. Dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia, tidak semua klub lahir dari kemewahan. Beberapa lahir dari perlawanan. Beberapa lahir dari jalanan dan tetap hidup karena cinta. Persija adalah salah satunya. Dan kisahnya baru saja kita mulai. Tunggu sampai kamu tahu apa yang terjadi ketika stadion lama mereka dirobohkan dan Jakarta menagih janji pada Macan Kemayoran. Setiap nama punya asal. Tapi tidak semua nama lahir dari perlawanan dulu saat bendera merah putih belum berkibar dan Jakarta masih bernama Batavia. Sepak bola telah berbicara dalam bahasa yang berbeda. Bahasa keberanian. Bahasa perlawanan. Bahasa identitas.
Di tahun yang sunyi, tahun 1928, sebuah nama lahir, Voetbal Balbon Indonesische Jakarta. Disingkat VIJ. Sebuah klub yang bukan hanya ingin menendang bola, tapi ingin menendang batas yang memisahkan antara penjajah dan yang dijajah. Antara yang diberi panggung dan yang dibiarkan menonton di stadion kecil yang sederhana, yang kini tinggal kenangan dan puing nostalgia, para pemuda pribumi mulai menyalakan mimpi. Mereka tak punya seragam megah, tak punya stadion megah, tapi mereka punya satu hal yang tak bisa dibeli oleh Belanda, harga diri. VIJ adalah jawabannya. Klub ini menjadi peluru tanpa mesiu, lawan dominasi sepak bola kolonial seperti Nifu yang hanya memberi ruang pada mereka yang lahir di Eropa. Namun sejarah selalu berpihak pada mereka yang melawan. VIJ berdiri sebagai pilar pertama dari sepak bola yang benar-benar Indonesia. Apa yang membuat klub ini berbeda? Bukan hanya bola yang ditendang, tapi siapa yang ada di balik bola itu. Nama-nama besar pun masuk ke dalam lembaran awal klub ini. Muhammad Husni Tamrin, seorang tokoh pergerakan yang kelak dikenal sebagai pahlawan nasional. Namun sebelum ia menjadi nama jalan, ia adalah penggagas, penyokong, dan pelindung klub pribumi ini. Lalu ada Habib Ali Kuitang, tokoh agama yang ikut memayungi klub ini dengan doanya. Satu sisi spiritual, satu sisi nasionalisme. Keduanya bertemu dalam lapangan dan melahirkan sesuatu yang lebih besar dari olahraga, sebuah gerakan. Waktu terus berjalan. Penjajah akhirnya pergi. Republik Indonesia berdiri di atas tanah yang dulu diinjak-injak. Dan klub VIJ pun berubah nama, menjadi Persija, Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta. Bukan sekadar perubahan identitas. Ini adalah transisi dari masa kolonial ke masa nasional. Dari sekadar klub perlawanan, jadi klub kebanggaan ibu kota. Persija menjadi wajah Jakarta. Menjadi lambang persatuan di tengah keberagaman. Menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Namun jalan menuju kesatuan tidak selalu mulus. Saat itu masih ada VBO, Voetbal Balbon Batavia en Omstreken, sebuah organisasi tandingan yang dulu menjadi tempat berkumpulnya pemain-pemain elit zaman kolonial. Tapi waktu adalah hakim yang tak pernah kompromi. Seiring bergulirnya republik, satu persatu organisasi warisan Belanda mulai bubar. Sampai akhirnya, di pertengahan tahun 1951, VBO menyerah pada sejarah. Mereka membubarkan diri dan menganjurkan semua anggotanya untuk bergabung dengan Persija. Dan pada momen itu, Persija benar-benar menjadi satu. Satu klub, satu Jakarta, satu sejarah. Disinilah kita memahami mengapa Persija berbeda. Ia bukan klub yang lahir dari sponsor, bukan pula klub yang dibeli oleh pemilik asing. Ia lahir dari kegigihan, dari tanah Batavia yang berubah menjadi Jakarta, dari peluh anak kampung yang ditolak bermain di lapangan orang kaya, dari hati yang menolak tunduk pada diskriminasi. Jakarta boleh berubah, gedung-gedung boleh menjulang, tapi sejarah ini tetap menempel di lorong-lorong kota, di mural-mural oranye, di jalan-jalan kecil tempat anak-anak Betawi masih bermain bola tanpa alas kaki. Kamu tahu, banyak orang mencintai Persija karena prestasinya. Tapi lebih banyak lagi yang mencintainya karena ceritanya. Apa bagian dari sejarah Persija yang paling kamu ingat? Apakah masa-masa ketika VIJ masih menjadi bayangan perlawanan? Atau saat VBO akhirnya melebur ke dalam satu kesatuan bernama Jakarta? Tulis ceritamu di kolom komentar. Karena sejarah ini milik kita semua. Dan kalau kamu ingin terus menggali kisah seperti ini, klik tombol subscribe, ikuti terus perjalanan kita di kisah kasih sepak bola. Disinilah kita menyalakan kembali cerita-cerita yang nyaris padam dari lapangan sederhana di zaman kolonial hingga jadi klub kebanggaan ibu kota, Persija telah berjalan jauh. Dan baru saja kita menapak ujung awal dari perjalanan panjang itu. Tapi tunggu sampai kamu tahu tentang bagaimana Persija menciptakan sebuah komunitas fanatik yang bukan hanya mendukung, tapi juga hidup dan mati bersama klub ini. Kamu bisa mengganti pelatih, kamu bisa beli pemain, kamu bahkan bisa ganti logo dan warna jersey. Tapi satu hal yang tidak bisa kamu tiru adalah cinta yang tak punya logika. Cinta yang lahir bukan dari kemenangan, tapi dari rasa memiliki. Itulah Jakmania. Di Jakarta, suara klakson bersaing dengan suara azan.
Kota ini gaduh, keras, kadang kejam. Tapi, di tengah riuh itu, ada satu paduan suara yang menggetarkan stadion setiap akhir pekan. Lagu itu bukan dari penyanyi ternama, bukan pula dari panggung besar, melainkan dari tribun, dari dada yang penuh rasa bangga. Satu jiwa, Persija, dan tak ada yang mengajarkan lagu itu. Karena ia diwariskan. Dari abang ke adik. Dari kawan ke teman tribun. Tanggalnya tercatat jelas, 19 Desember tahun 1997. Saat itu Liga Indonesia masih dikenal sebagai Ligina, dan Persija sedang menata ulang dirinya. Tapi, ada yang sadar bahwa klub besar tak akan lengkap tanpa pendukung yang besar pula. Dialah Diza Rashid Ali, manajer Persija saat itu, yang mencetuskan ide, mengumpulkan semua elemen supporter Jakarta menjadi satu barisan. Dan ketika ide itu dibawa ke meja Gubernur DKI Jakarta kala itu, Sutioso, jawabannya bukan sekadar iya. Beliau bahkan menjadi pembina langsung. Dari sana lahirlah nama yang kemudian disakralkan, The Jakmania. Mereka datang dari segala penjuru, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Tanah Abang, Pasar Minggu, Kemayoran, hingga luar Jakarta. Mereka tak melihat kasta. Mereka tak peduli kamu dari gang kecil atau dari apartemen mewah. Selama kamu ornya, selama kamu nyanyikan Persija menyatukan kita semua, kamu adalah saudara. Di stadion manapun mereka berada, Jakmania tak sekadar menonton. Mereka mengubah tribun menjadi panggung, menjadi medan puisi, menjadi ladang cinta yang bising dan membuncah. Lagu-lagu itu tak punya not balok, tapi mereka punya irama yang hanya bisa dipahami oleh hati. Persija, satu jiwa, Jakmania takkan kemana. Itu bukan sekadar chant. Itu adalah deklarasi hidup. Namun cinta yang dalam juga punya sisi gelapnya. Beberapa kali Jakmania terseret dalam peristiwa yang menodai wajah sepak bola kita. Insiden bentrok, kerusuhan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi apakah itu wajah asli Jakmania? Atau hanya emosi yang meledak di negara yang belum belajar mengelola euforia? Mereka belajar. Mereka berubah. Mereka membangun kembali identitas mereka. Dari kekacauan menjadi kekuatan. Dari stigma menjadi solidaritas. Banyak yang tidak tahu bahwa Jakmania bukan hanya tentang supporter, tapi tentang gerakan sosial. Mereka membangun komunitas. Mereka menggalang donasi saat bencana. Mereka mendirikan tenda logistik saat pandemi. Mereka hadir saat kota butuh bantuan. Karena bagi mereka, mendukung Persija bukan hanya soal datang ke stadion, tapi juga menjadi manusia yang lebih baik dengan membawa nama orangnya di dada. Dari lagu yang dinyanyikan di tribun, hingga air mata yang jatuh setelah kekalahan, Jakmania bukan sekadar fans. Mereka adalah nyawa. Mereka adalah suara. Mereka adalah kekuatan yang tak bisa dibeli. Karena selama Persija masih hidup, Jakmania akan terus bernyanyi. Jakarta bukan hanya kota politik. Bukan cuma hiruk-pikuk ibu kota. Pada tahun 2018, Jakarta bicara lewat bola. Di setiap kota ada satu waktu, di mana langit terasa lebih terang, jalan-jalan terasa lebih hidup, dan seluruh warganya tersenyum dalam satu irama. Untuk Jakarta, waktu itu bernama musim 2018. Waktu di mana macan Kemayoran tidak lagi sekadar mengaum, tapi menggigit. Waktu di mana Persija Jakarta menulis kembali namanya, bukan hanya di klasemen, tapi di sejarah. Dan hari itu pun datang. Hari yang ditunggu selama 17 tahun lamanya. Dua sosok muncul dari balik tirai kekacauan. Gede Widiade, seorang pengusaha properti dengan keberanian investor. Dan M. Rafil Perdana, otak muda di balik strategi bisnis dan marketing klub. Mereka bukan sekadar manajer. Mereka adalah arsitek yang membangun ulang Persija, batu demi batu, pemain demi pemain, dan satu filosofi. Menang atau mati. Sebelum liga dimulai, mereka sudah mengumumkan niatnya. Persija akan kembali diperhitungkan. Dan bukan cuma kata-kata. Piala Presiden 2018 mereka rebut. Bus Sports Superfix di Malaysia mereka bawa pulang. 2 trofi sebelum kick-off liga adalah semacam salam pembuka bahwa macan ini siap memangsa siapapun. Di lapangan, tak kalah hebat.
Ada Marko Simic, striker dari negeri Balkan yang mencetak gol dengan naluri pembunuh. Ada Ismet Sofyan, sang legenda yang tak kenal usia. Ada Rohit Chand, motor tempur dari Nepal. Dan tentu saja, dukungan tanpa henti dari Jakmania, yang seolah tak pernah letih menyanyi dari menit pertama hingga peluit panjang. Pelatih Robert Rene Alberts memang bukan bagian dari musim ini, tapi sosok Teko, Stefano Cugura, mengisi posisi itu dengan taktik yang sederhana namun mematikan. Dan akhirnya Desember datang. Bukan sebagai akhir tahun biasa, tapi sebagai panggung. Tanggal itu tercatat 7 Desember 2018 saat Persija mengalahkan Mitra Kukar di Stadion Gelora Bung Karno. Sorak-sorai Jakmania menggema, tangis pemain pecah di tengah lapangan, dan Jakarta akhirnya punya alasan untuk berpesta. Setelah 17 tahun penantian, trofi Liga kembali ke kota yang katanya sibuk, tapi hari itu Jakarta berhenti untuk Persija. 17 tahun bukan waktu yang pendek. Selama itu Jakarta tetap menyalakan lilin, tetap bernyanyi, meski sering dikecewakan. Tapi seperti pepatah tua, setia akan berbuah manis. Dan buah itu jatuh di tahun 2018. 1 tahun, 3 trofi, 1 jiwa, 1 warna. Musim 2018 bukan hanya soal piala, tapi soal harapan yang tak pernah padam. Saat semua menertawakan, Persija memilih untuk membuktikan. Dan sejarah pun mencatat bahwa Sang Macan Kemayoran tidak lagi tidur di kandang. Persija bukan hanya klub, ia adalah denyut jantung sebuah kota, amarah dan cinta dalam satu warna. Merah di negeri yang sepak bolanya penuh pasang surut, di antara lapangan yang kadang becek oleh hujan, dan tribun yang kadang sunyi oleh kekecewaan, Persija tetap berdiri. Bukan karena trofi, bukan semata karena sejarah, tapi karena satu hal yang tak bisa dibeli, rasa memiliki. Ada kota yang bernama Jakarta, tapi di dalamnya ada jiwa lain. Jiwa yang mengenal kerasnya hidup, panasnya persaingan, dan indahnya kemenangan. Jiwa itu bernama Persija. Persija adalah cerita yang tak bisa dimampatkan ke dalam angka atau statistik di atas kertas. Karena bagi warganya, Persija adalah cermin. Cermin bahwa Jakarta bukan hanya macet, bukan hanya beton dan gedung-gedung tinggi, tapi juga tribun, nyanyian Jakmania, dan semangat yang tak pernah padam, bahkan dikala kalah. Hari ini, sepak bola kita sedang banyak belajar. Belajar dari luka, belajar dari rivalitas yang kadang melampaui batas. Tapi, di tengah semuanya, masih ada klub seperti Persija, yang menjadi pengingat bahwa sepak bola seharusnya mempersatukan. Bahwa klub bukan cuma tempat bermain, tapi tempat kembali. Kalau kamu pernah datang ke stadion, menyanyikan Persija menyatukan kita semua, atau hanya diam di depan televisi sambil menggenggam jantungmu saat adu penalti, tinggalkan komentar. Kapan kamu jatuh cinta pertama kali pada Persija? Dan untuk kalian yang belum subscribe, ikuti terus kisah kasih sepak bola, karena di sini kita tak sekadar bicara skor dan formasi, kita bicara cinta yang tak pernah habis. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Kita akan bertemu lagi di kisah kasih sepak bola berikutnya